Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di hari ini, di hari yang baru, hari di mana Tuhan jadikan bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan satu cerita yang sangat luar biasa yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Ada satu tokoh namanya Mephiboset. Jadi Mephiboset ini adalah cucu daripada Saul. Saul memiliki anak namanya Yonatan, dan Yonatan ini memiliki anak namanya Mephiboset. Saudara, singkat ceritanya, pada waktu Saul menjabat menjadi raja, anaknya ini Yonatan memiliki sahabat yaitu Daud, saudara. Ya, kemudian singkat ceritanya, saudara, tidak tahu kenapa si Yonatan ini beranggapan bahwa setelah Saul yang akan menjadi raja yang selanjutnya itu bukan dirinya, tapi Daud. Dia ngomong sama Daud, Daud, raja selanjutnya adalah kamu, gitu kan? Kamu akan menjadi raja yang selanjutnya, bukan aku. Yang seharusnya Yonatan, ya, sesuai dengan keturunan Saul, seharusnya Yonatan, tetapi dia berpikir dan beranggapan bahwa Daud lah yang akan menjadi raja selanjutnya. Kemudian dia ngomong sama Daud bahwa, Daud, kalau kamu sudah menjadi raja, kita tetap bersahabat, ya, kita tetap berteman, kita tetap jalin hubungan yang baik. Kalaupun nanti kamu menjadi raja dan saya sudah mati, Yonatan ngomong seperti itu, saudara, saya minta tolong jaga anak saya, lindungi anak-anak saya. Dia ngomong seperti itu sama Daud. Ya, namanya sahabat, saudara, mungkin pada waktu itu Daud langsung berkata, oke, gitu kan. Mereka langsung membuat perjanjian, saudara. Orang zaman dulu melakukan perjanjian itu, tangan mereka itu disayat, saudara, atau dipotong, saudara, sedikit, mengeluarkan darah, kemudian mereka melakukan perjanjian darah di situ. Sehingga cerita perjanjian darah, saudara, dilakukan, saudara. Kemudian waktu berjalan, saudara, Saul dan Yonatan pada akhirnya meninggal atau mati di satu pertempuran yang besar di hari yang sama, pertempuran di Israel, pada waktu orang Israel, bangsa Israel melawan orang Filistin, saudara. Mereka meninggal di hari yang sama. Kemudian cerita ini terdengar sampai kepada istana. Jadi pada waktu itu, saudara, waktu istana, orang-orang Israel pada waktu itu mendengar bahwa Saul, raja mereka, dikalahkan, meninggal dalam sebuah pertempuran, mereka sangat ketakutan, saudara. Kemudian mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing, saudara, termasuk Mephiboset ini. Kemudian pengasuh dari Mephiboset ini, saudara, ya mungkin bahasa sekarang babysitternya Mephiboset ini, langsung mengangkat si Mephiboset ini. Kemudian dengan terburu-buru mereka lari, saudara, menyelamatkan diri mereka. Kemudian si Mephiboset ini, saudara, terjatuh. Saking terburu-buru inangnya, pengasuhnya, dia terjatuh dan dia menjadi cacat, saudara. Dia timpang. Mereka tetap lari, mereka tetap menyelamatkan diri. Mereka pergi ke satu tempat yang namanya Lodebar. Karena mereka tahu, kalau raja tahu masih ada keturunan Saul, pasti dihabisi. Ya, saudara, dinasti berganti, pasti raja yang baru akan menghabisi keturunan raja yang lama. Jadi ketakutanlah mereka, saudara. Dibawalah Mephiboset ke Lodebar. Mereka tinggal di sana, saudara, ya. Dengan berjalannya waktu, saudara, Daud ini sudah menjadi raja, ya. Tiba-tiba, saudara, pada satu hari, saudara, Daud ini teringat. Dan dia bertanya, masih adakah yang tersisa dari keturunan Saul? Semua orang pada waktu itu mendengar Raja Daud ngomong seperti itu, mereka berpikir bahwa pasti disuruh cari dan habisi orang itu, saudara. Tetapi Daud ngomong begini, saudara, ini yang menarik. Cari orang itu dan aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Berbeda dengan pemikiran orang pada waktu itu. Sangat berbeda, saudara, sangat kontras sekali. Bahkan Daud mengatakan bahwa aku akan menunjukkan kasih Allah kepada orang tersebut, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara, yang dimiliki oleh Raja Daud, yang seharusnya keturunan-keturunan Saul, raja yang sesudahnya, saudara, dihabisi. Tapi ini malah raja ngomong, cari orang itu dan aku memberikan kasihku kepadanya, kasih Allah kepadanya, saudara. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kemudian, saudara, ada satu orang yang bernama Siba, saudara. Dia mengetahui tentang keberadaan Mephiboset. Kemudian dia sampaikan kepada raja, dan raja menyuruh mereka untuk mencari dia. Jadi sebuah pasukan khusus dikerahkan untuk mencari Mephiboset. Coba, saudara, pagi hari ini kita bayangkan kalau kita ada di posisi Mephiboset pada waktu itu.
Pasukan yang khusus sudah dikerahkan untuk mencari Mephiboset. Mungkin pada waktu itu Mephiboset lagi santai-santai saudara ya. Lagi ngopi mungkin, lagi baca koran mungkin ya, mungkin saudara ya. Dia santai-santai, kemudian dari kejauhan saudara, dia mendengar bahwa ada suara kuda, kereta kuda dengan pasukan-pasukannya saudara yang datang mau mengepung dia, yang mau menghabisi dia. Mungkin dia berpikir, mati aku, habislah riwayatku. Ya, orang Jawa bilang modar aku gitu kan. Mati aku saudara. Tambah lagi saudara, mungkin ketika mereka semakin dekat, digedor-gedorlah pintunya saudara. Mendengar suara merincing besi, baju sirah, makin ketar-ketirlah si Mephiboset ini saudara. Coba bayangkan saudara kalau kita ada di posisi Mephiboset saudara. Mungkin kita akan sama, akan mengalami hal yang sama dengan Mephiboset. Tapi yang menjadi satu hal yang luar biasa, singkat ceritanya, akhirnya Mephiboset dibawa ke istana, dibawa di hadapan raja saudara. Kemudian Raja Daud berkata kepada Mephiboset, "Mephiboset," sahutnya Mephiboset, "Ya tuanku, aku akan menunjukkan kasihku. Aku akan memberikan kasih Allah kepadamu." Ini menjadi satu hal yang luar biasa saudara. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 bilang begini saudara. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Ini respon dari Mephiboset. Dia sadar diri saudara. Dia bilang sama raja, "Apakah hambamu ini?" Ya, anjing mati saudara itu adalah mentalitas orang yang harusnya layak ia dibunuh, tetapi dia mendapatkan kasih daripada raja. Inilah yang dinamakan saudara kasih karunia. Berbeda dengan pemikiran kita, yang kita mungkin berpikir, aku ini gak layak, aku ini seperti ini dan itu, banyak kekurangan, banyak kelemahan, seharusnya aku dibunuh, aku dihabisi. Tetapi saudara, apa yang Mephiboset terima? Dia menerima kasih daripada raja. Hal yang sama terjadi terhadap kita saudara. Waktu kita seolah-olah sedang diburu oleh Tuhan, kadang-kadang saudara kita langsung salah paham ya. Misunderstanding dengan Tuhan. Ada kesalahpahaman yang besar sehingga membuat kita semakin diintimidasi, semakin merasa tidak layak, semakin merasa tidak pantas. Tetapi sebenarnya saudara, dia datang mau memulihkan kehidupan kita, mau merubah kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh Mephiboset. Dia berpikir bahwa mungkin dia tidak layak, dia akan dihabisi, tapi ternyata Raja Daud datang memberi pemulihan, mengubah kehidupan daripada Mephiboset ini. Jadi Mephiboset dalam hidupnya dia tetap sehidangan dengan raja. Dan bayangkan saudara, kakinya yang tadinya timpang, tetapi karena dia sehidangan dengan raja, tertutup saudara dengan meja hidangan raja. Sehingga orang lain melihat Mephiboset bahwa dia adalah anak raja saudara. Luar biasa saudara. Ya, ada poin yang penting sekali saudara. Di dalam 2 Samuel 9 ayat 7, di sana Daud katakan bahwa karena Yonatan ayahmu. Jadi sebenarnya dicerita dalam Injil saudara, ada Allah Bapa, ada Yesus, dan ada kita saudara. Jadi gambaran daripada Daud ini adalah Allah Bapa, Yonatan adalah Yesus, dan kita adalah Mephiboset. Kita memiliki perantara, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa datang kepada Bapa. Sehingga apa? Kita diperdamaikan, kita dilayakkan kembali, hidup kita dipulihkan, dan hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi biarlah saudara, dalam cerita ini saudara, kita mau belajar bahwa mungkin seringkali kita diintimidasi, tidak layak, tidak pantas. Tetapi percayalah, Tuhan senantiasa berkenan kepada anak-anak Tuhan yang mau tetap terus percaya dan mau memandang kepada Tuhan. Responi panggilan Tuhan dalam hidup kita dan lihat, Dia akan melakukan perkara yang besar terjadi atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di hari yang baru menikmati anugerah dan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, Church on the Way Temanggung, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, orang-orang tua, tidak terkecuali semua kami dalam genggaman Tuhan, dalam keberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini jemaat Tuhan alami, hamba tidak tahu, kami terbatas, tetapi Tuhan mengerti betul apa yang umat-umat Tuhan alami, sehingga Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian umat-umat Tuhan, karena umat-umat-Mu senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami akan lihat penyediaan Tuhan ada di hadapan kami dan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur serta menyambut hari yang baru ini. Haleluya. Amin.